Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Mozayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Mbak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Pak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena ya, sepertinya keluarga tidak mampu. Tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis.
Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk, Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Raja. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Gitu. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini, Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sica Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi bahwasanya ODGJ di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri. Dan sementara pada sore hari anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari. Maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Musdayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Musdayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI.
Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Mozeyana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozeyana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozeyana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari depan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini, Pak? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Mbak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan, Mbak, sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini, Mbak? Setelah dirujuk ke sini, apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Nah, ini apa namanya, untuk biaya pengobatannya BPJS ya, Mbak? Karena ya, sepertinya keluarga tidak mampu. Tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk, Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari
dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rojok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial AZ ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Saat ini dievakuasi kemana ini, Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi bahwasanya ODGJ di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri. Dan sementara pada sore hari anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat.
Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, As tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi As, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah As mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Mozayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa As sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, As mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozayana menambahkan bahwa As memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, As dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, As akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Itu ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit.
Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rocok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial AZ ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Gitu. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini, Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa Timur, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim Dinas Sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Musdayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Musdayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter.
Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi As, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah As mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Mozayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa As sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, As mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozayana menambahkan bahwa As memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, As dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, As akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini, Pak? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu modal investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan, Mbak, sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Pak, ke depan seperti apa ini, Mbak? Setelah dirujuk ke sini, apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya, untuk biaya pengobatannya BPJS ya, Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk, Pak. Mungkin apakah ada korban? Itu ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Krocok. Sebelumnya seperti apa, Pak, kebiasaan ini?
Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial AZ ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Gitu. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim Dinas Sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan.
Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Mozayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa As sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, As mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozayana menambahkan bahwa As memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, As dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, As akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih sudah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Krocok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan.
sini. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi bahwasanya ODGJ di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim Dinas Sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah.
Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Mozeyana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa A sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, As mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozeyana menambahkan bahwa As memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, As dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, As akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozeyana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan seperti itu. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu modal investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Mbak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Nah, ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan, Mbak, sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini, Mbak? Setelah dirujuk ke sini, apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya, untuk biaya pengobatannya BPJS ya, Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk, Pak. Mungkin apakah ada korban? Itu ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Krocok. Sebelumnya seperti apa, Pak, kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini, Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan
GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa. Inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku.
Mozayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa As sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, As mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozayana menambahkan bahwa As memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, As dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, As akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Mbak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Itu ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rocok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter.
Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim Dinas Sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga,
As mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mosiana menambahkan bahwa As memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, As dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, As akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mosiana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan seperti itu. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini, Mbak? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Mbak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Nah, ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan, Mbak, sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini, Mbak? Setelah dirujuk ke sini, apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya, untuk biaya pengobatannya BPJS ya, Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk, Pak. Mungkin apakah ada korban? Itu ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rocok. Sebelumnya seperti apa, Pak, kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini, Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim Dinas Sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup.
Setelah dievakuasi, As dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, As akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Moseyana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini, Pak? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan, Mbak, sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini, Mbak? Setelah dirujuk ke sini, apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya, untuk biaya pengobatannya BPJS ya, Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk, Pak. Mungkin apakah ada korban? Itu ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rocok. Sebelumnya seperti apa, Pak, kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Gitu. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini, Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sica Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung
berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim Dinas Sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana.
Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu modal investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Mbak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih sudah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan, Mbak, sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini, Mbak? Setelah dirujuk ke sini, apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya, untuk biaya pengobatannya BPJS ya, Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk, Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rocok. Sebelumnya seperti apa, Pak, kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Saat ini dievakuasi kemana ini, Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga
sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Mozayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi
tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan seperti itu. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini, Pak? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu modal investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih sudah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Nah, ini apa namanya, untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rocok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya.
Ya, memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8, maksud kami 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di
Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan seperti itu. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Nah, ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rocok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya.
Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid, selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai
bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan seperti itu. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih sudah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Nah, ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Pak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Nah, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Itu ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rojok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Gitu. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid,
selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan seperti itu.
ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu modal investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau di kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rojo. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan
yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi
TKW. Terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya? Katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Nah, ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau di kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rojo. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi bahwasanya ODGJ di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid
seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri. Dan sementara pada sore hari anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang proses memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari rekan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini
Katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Nah, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Nah, ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Pak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Itu ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rojok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Gitu. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Ya, memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan
belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang proses memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari dinas sosial, maksud kami pendamping sosial dari dinas sosial Provinsi Jawa Timur ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham.
Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rojo. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Gitu. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sica Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan
ODGJ ini ke polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi.
Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Nah, ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Nah, Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Raja. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Gitu. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi, bahwasanya ODGJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban.
Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu modal investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri.
Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Nah, ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Nah, Pak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Raja. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Gitu. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sica Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi bahwasanya ODGJ di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang proses memang tidak dilakukan evakuasi
dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Mbak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah
mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Langsung. Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau di kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk DGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena DGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rojok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, DGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, akan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi bahwasanya ODGJ di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena
Karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Muzayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Muzayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Kusnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Muzayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan seperti itu. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Mbak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Nah, ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan Mbak sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini Mbak? Setelah dirujuk ke sini apakah dipulangkan atau kemana gitu?
Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rojok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi bahwasanya ODGJ di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini
adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Mozayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Mozayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan seperti itu. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini, Pak? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Oke. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih udah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Nah, ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan, Mbak, sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini, Mbak? Setelah dirujuk ke sini, apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu
ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Rojok. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi bahwasanya ODGJ di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru saja turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari, anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim dinas sosial sendiri masih akan dilakukan penunjukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis
karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Mozayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Mozayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini, Pak? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu model investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih sudah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan, Mbak, sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini, Mbak? Setelah dirujuk ke sini, apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi ke keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin. Karena kalau tidak
dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Mbak, ini apa namanya untuk biaya pengobatannya BPJS ya Mbak? Karena Ya, sepertinya keluarga tidak mampu. tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis. Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk ODGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena ODGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Raja. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, ODGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Gitu. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso. Orang dengan gangguan GJ di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa, inisial AZ mengamuk hingga mengakibatkan ayah kandungnya mengalami luka robek pada Jumat 8 2025. Akibat ditombak menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Sisha Ari Pangestu. Baik, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Arin. Ini saya gambarkan terlebih dahulu di layar kaca pemirsa Tribuners. Ini adalah saat ODGJ yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan mengenakan sarung berhasil dibujuk selama kurang lebih 1 jam oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya dia sendiri sangat sulit untuk dievakuasi dan masyarakat juga sempat berjaga-jaga khawatir yang bersangkutan ini mengamuk ya. Dan memang betul sekali kata Arin tadi bahwasanya ODGJ di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok berinisial AZ ini melukai ayah kandungnya sendiri, tepatnya di bagian telinga, hingga mengakibatkan luka jahitan 8 jahitan ya. Dan ini terjadi pada sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan keterangan para tetangganya, kejadian itu berawal saat ODGJ ini melihat ayahnya baru turun dari masjid selesai sholat subuh, kemudian tanpa ada penyebab apapun, ODGJ ini tiba-tiba mengamuk pada ayah kandungnya hingga mencekik leher ayahnya, kemudian menombak telinganya dengan besi. Dan warga yang mengetahui ini langsung bergegas melerai keduanya, bahkan membantu ayah kandungnya yang sudah bersimbah darah akibat amukan dari ODGJ berinisial AZ ini. Dan karena ODGJ ini sering sekali duduk sendiri di masjid, seperti, nah ini ya masjid tempat ODGJ tersebut duduk sendiri, dan sementara pada sore hari anak-anak di sekitar sana melaksanakan belajar mengaji bersama pada sore hari, maka warga berinisiatif untuk kemudian melaporkan ODGJ ini ke Polsek setempat agar segera dievakuasi. Karena dikhawatirkan ODGJ berinisial AZ ini mengamuk lagi dan melukai anak-anak daripada tetangga korban. Dan ini sendiri di layar kaca Anda yang terlihat, ODGJ berinisial AZ setelah berhasil dievakuasi dan dibujuk selama kurang lebih 1 jam. Memang memang tidak dilakukan evakuasi dengan menangkap yang bersangkutan secara langsung, karena berdasarkan himbauan dari tim Dinas Sosial sendiri masih akan dilakukan pembujukan secara humanis, karena sepertinya ODGJ ini masih bisa diajak berbicara untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Sementara itu kami konfirmasi Muzayana ini adalah tim dari Dinas Sosial, maksud kami pendamping sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini mengatakan bahwasanya ODGJ tersebut sebelumnya tak pernah mendapatkan perawatan medis karena ini baru, jadi mungkin belum pernah dibawa untuk rehab medis. Dan memang informasi dari keluarga, kata Muzayana, ODGJ berinisial AZ ini mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia.
Detik-detik pria ODGJ ngamuk tombak ayah kandung di Bondowoso, pelaku depresi usai jadi TKI. Seorang pria dengan gangguan jiwa berinisial AS mengamuk dan menganiaya ayah kandungnya di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, pada Jumat, 18 April 2025, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat warga baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid setempat. Menurut keterangan warga, Masidah, AS tiba-tiba menyerang ayahnya dengan cara mencekik leher dan menombak telinga menggunakan besi pagar sepanjang 1 meter. Warga yang melihat langsung berusaha membantu dan memegangi AS, ungkap Masidah. Akibat serangan tersebut, ayah AS mengalami luka robek di telinga yang memerlukan 8 jahitan. Setelah kejadian, warga segera melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan TNI setempat. Kami takut, ini sudah terjadi 2 kali. Dulu, bapaknya juga terluka, tambah Masidah. Bribka Ferry Andri, Babin Kamtibmas Desa Gentong, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Taman Krocok untuk mendapatkan perawatan. Latar belakang pelaku. Mozayana, pendamping sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa AS sebelumnya tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Informasi dari keluarga, AS mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia, tuturnya. Mozayana menambahkan bahwa AS memiliki sifat introvert dan tertutup. Setelah dievakuasi, AS dirawat di RSUD Dr. Koesnadi dan akan menjalani pengobatan di Poli Jiwa Pavilion Seroja selama 15 hingga 20 hari. Setelah dinyatakan membaik, AS akan dipulangkan dengan konsumsi obat dan kontrol rutin, jelas Mozayana. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan ini, Mbak, proses evakuasi ODGJ ini seperti apa tadi? Pagi tadi saya sekitar jam 7 mendapatkan laporan dari bukan warga ya, dia kepala dusun di Kecamatan Taman Krocok, Desa Gentong, bahwa ada keluarganya atau warganya yang mengalami depresi dan sudah meresahkan, dan kebetulan juga sudah melukai bapaknya. Katanya sih telinganya yang dilukai menggunakan besi, sampai dilakukan perawatan medis. Katanya sih dijahit 8 jahitan. Ini yang bersangkutan ini apakah memang mengalami depresi cukup lama atau baru-baru ini, Pak? Kurang paham ya, cuman menurut informasi dari keluarga semenjak kepulangan dari Malaysia apa gitu ya, karena memang kebetulan jadi TKW, terus sepulang dari menjadi TKW tersebut, beliaunya ini apa ya, katanya sih kan banyak uang, terus dia melakukan investasi, nggak tahu modal investasinya seperti apa, saya tidak paham. Nah, di situ mungkin gara-gara investasi tersebut itu gagal atau kena tipu, mungkin seperti itu ya. Nah, di situ dia muncul gejala-gejala depresi. Jadi sudah mulai bicara sendiri. Dan memang informasi dari keluarga, orangnya memang agak tertutup, introvert banget seperti itu. Jadi memang jarang bergaul, suka menyendiri. Pak, ini ngamuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Informasinya katanya sih sudah 2 kali, cuman yang hari ini yang paling parah. Oke. Ini Mbak, kalau data dari Dinsos mungkin, apakah pernah mendapatkan pengobatan, Mbak, sebelum-sebelumnya? Karena ini memang baru ya, jadi mungkin memang belum pernah melakukan rehab medis mungkin. Mbak, ke depan seperti apa ini, Mbak? Setelah dirujuk ke sini, apakah dipulangkan atau kemana gitu? Pastinya akan melakukan rehab medis dulu di Seroja, maksimal mungkin 20 hari atau 15 hari mungkin seperti itu. Setelah itu ketika Bu Dokter sudah menyatakan membaik, nanti akan dikembalikan lagi keluarga dengan catatan pengobatan tetap harus berlanjut, kontrol rutin tiap bulan, mengkonsumsi obat dengan sangat rutin, karena kalau tidak dilakukan hal yang semacam itu, maka dia akan kembali menjadi ODGJ. Nah, ini apa namanya, untuk biaya pengobatannya BPJS ya, Mbak? Karena ya, sepertinya keluarga tidak mampu. Tercover di BPJS, alhamdulillah, dan semuanya gratis.
Pak, informasinya tadi di Desa Gentong ini ada ODGJ mengamuk, Pak. Mungkin apakah ada korban? Untuk DGJ inisial Aset ya, dari kampung datang ke Polsek melaporkan karena DGJ mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet di bagian telinga sebelah kanan. Sudah ditangani di Puskesmas Taman Raja. Sebelumnya seperti apa Pak kebiasaan ini? Kalau di sekitaran warga, DGJ inisial Aset ini pendiam orangnya, tidak banyak bergaul dengan lingkungan. Pak, saat ini dievakuasi kemana ini, Pak? Untuk evakuasi dari Desa Gentong Dusun Lalangan, langsung kita evakuasi ke Rumah Sakit Kusnadi